Terus balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk 3 altcoin ya teman-teman. Ada Jasmy, PP, dan juga Sei. Jadi kemarin udah saya update ya. Semalam, maksudnya kemarin malam ya, 15 jam yang lalu itu ada update Bitcoin dan juga Baby. Ya ini koin baru. Kemudian sebelumnya ada Render dan Bitcoin juga. Kemudian Fartcoin dan XRP teman-teman ya. Jadi ini teman-teman mungkin bisa pantau di beberapa video yang lalu sudah saya sampaikan atau saya update untuk teman-teman semua. Nah, langsung aja ya tanpa basa-basi kita lihat memang di weekend ini hijau ya, balik lagi karena Trump ya tidak mengenakan tarif ke elektronik ya kalau nggak salah teman-teman, dan ya market hijau teman-teman. Fear and Greed juga naik ya ke level 32 ya, tinggal kita menunggu besok memasuki minggu yang baru apakah memang tren positif ini akan berlanjut, karena kan memang dari Trump dan juga China katanya mau bertemu dan bernegosiasi lagi ya. Jadi semoga itu menjadi salah satu katalis positif untuk di bulan ini ya, market masih bisa dikasih hijau dulu gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas untuk Jasmy. Jasmy ini sendiri dari 2021 ya, ini nge-spike tinggi banget teman-teman. Kita lihat ATH-nya itu di 0,364 dolar ya. Kemudian sekarang harganya di 0,0163 dolar teman-teman ya. Nah, terakhir juga kita bisa lihat di sini range ini ya, waktu dia masuk ke bearish time ya di 2022. Sebentar, kemudian kita extend di sini juga, ini sebelumnya menjadi support resisten ya. Kemudian dites balik. Oke. Yap, seperti ini. Ya kita bisa lihat ya, ini SNR kemudian dites lagi ya pada April. Kemudian ya so far sih mantul teman-teman. Nah, untuk Jasmy so far kalau misalkan kita lihat seperti ini, sebelumnya dia udah bagus banget. Padahal ya kita bisa lihat ya di sini, ini adanya high ya, kemudian dia create lagi higher high, kemudian create lagi higher high teman-teman. Tapi sayangnya dia tidak create yang namanya higher low ya, malah dia breakdown nih tuh. Ini kan low point sebelumnya, ini di take out, di breakdown teman-teman ya. Jadi bisa nggak untuk dia still bearish? Bisa teman-teman. Bagaimana? Ya udah, dari sini kita lihat udah di break, maka adanya retracement di sini untuk dia lanjut turun lebih bawah lagi. Kan kurang lebih kayak begitu, teman-teman. Ya, untuk antisipasinya. So, gimana nih kalau begitu? Ya mungkin teman-teman bisa manfaatkan secara short term sampai mid term saja. Pertama yang perlu di take note adalah area ini, teman-teman. Ya, area ini. Sebelumnya kan ini support kuat, ya. Ini lagi dites, ini saya aja sedikit. Ini lagi di testing balik sama si Jasmy. Ya di 0,0151 sampai 0,017 dolar ya. Somehow dia memang sudah break dari EMA21. Tapi kita lihat karakteristik koin kan beda-beda ya. Ini udah breakdown lagi, ini breakdown lagi, break lagi, beberapa kali break kemudian drop lagi signifikan teman-teman. So yang perlu saya lihat sebenarnya, we need area ini mampu di take out dulu. Ya kita memasang standar yang agak sedikit lebih tinggi ya untuk si Jasmy. Ini di level berapa bro? 0,02072 dolar ya. Jadi setidaknya progresnya adalah dari sini dia mampu take out dulu area ini, baru mungkin adanya retracement before dia going up lagi, ngejar area 0,027 dan something gitu ya, lebih tinggi lagi. Walaupun memang kita lihat ya di sini beberapa high level ini udah mampu di take out nih. Ini mampu di take out, ini mampu di take out ya. Ya di sini lagi di testing nih. Ini ya hampir di testing lah teman. Tapi kita butuh konfirmasi untuk area yang sedikit lebih tinggi lagi, mengingat pergerakannya beberapa kali ya melakukan false break teman-teman. Ya terhadap EMA21 loh. Jadi ya at least ini dulu deh yang wajib di break sama Jasmy ya sebagai syarat. Plus juga SNR ini udah mampu di reclaim, maka nextnya mungkin kita bisa expect dia retracement kayak gini. Tapi kalau misalkan dia koreksi dulu gimana bro? Oke. Walaupun ini belum valid ya, apakah ini menjadi topnya dia kemudian dia koreksi atau gimana, tapi setidaknya kalau kita lihat dengan gambaran seperti ini ya, kita bisa melihat di sini 0,5 0,6 golden ratio, ada EMA21 daily ya, memang berarti di area ini menjadi adanya area confluence untuk Jasmy bisa setidaknya bertahan ataupun ketika visit daerah situ mendapatkan reaksi at least di sekitar 0,0118 sampai 0,01298 dolar. Ya, jadi let's say ini untuk skenario kalau Jasmy dikasih turun dulu, teman-teman, dikasih turun dulu, testing di area situ dan hopefully bisa mendapatkan rebound yang lumayan. Ya, jadi ini ada beberapa skenario. At least kalau dia mampu break dulu, ya waktu retracement-nya kita ambil, atau ketika waktu dia retracement dulu, ini menjadi area pantauannya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Jasmy. Dan ya secara long termnya saya pribadi
dengan harga dan kondisi kayak gini ya, tidak, ya bisa dibilang kurang yakin lah untuk dia balik ke ATH-nya ya. Dia visit ke beberapa area terdekat aja udah bagus banget ya. At least kalaupun nantinya dia rebound bahkan sampai ngetes nih di area sini, itu udah bagus banget guys nih. Di 0,0366 sampai 0,04122 dolar. Itu aja udah bagus banget. Ya, ingat dia udah create lower low, ya bisa aja dia cuma sekedar testing di sampai situ, ya bikin lower high doang sebelum dia lanjut turun. Ya itu untuk antisipasi sebenarnya untuk Jasmine. Nah, PP banyak juga yang nanyain ya. Terakhir kali ini juga beberapa kali saya ada update. Ya dia udah breakdown ya, memang dari support kuatnya. Tapi ada nggak sih bro harapan untuk PP gitu ya? Oke, ini kita hapus dulu aja. Oke. Nah secara daily di sini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip sama kebanyakan koin. Ya, kenapa saya bilang gitu? Waktu Bitcoin itu retracement 100%, PP itu tidak sampai tes ke low level sebelumnya nih. Ini kan low level yang tercipta pada 11 Maret. Itu di 0,00525 dolar. Ya, ini belum mampu, nggak sampai turun ke sana lah intinya. Ya, nggak ada retest ke sana doang, cuman dia bikin tail candle aja. Ya, retest ke area sebelumnya nih di sini waktu dia closing dan opening candle tuh. Di situ aja di 0,057 dolar. Kemudian somehow rebound, teman-teman. Nah, reboundnya ini pun adanya peluang atau chance lah ya, terbentuk yang namanya double bottom 1, bottom 2. Walaupun Bitcoin itu udah break duluan ya, udah break neckline dulu. Berarti sekarang untuk PP yang perlu kita perhatikan adalah di area sini adalah SNR sebelumnya, plus ini menjadi area neckline dari si double bottomnya. Itu di sekitar 0,0843 sampai 889 dolar. Itu dulu area yang wajib di take out. Kemudian next area lagi kita bisa pantau di area sini ya, menjadi area resisten pada pergerakan PP sebelumnya nih di 0,01043 sampai 0,01101 dolar ya. Jadi untuk teman-teman yang mau melihat PP ini bisa lebih bertenaga lah, at least ini mampu di break dulu gitu ya, baru mungkin retracement untuk dia di follow up bisa ngejar next area targetnya ya. Karena kita lihat juga di sini ya, di sini juga terbentuk sebuah chart pattern ya, at least seperti ini. Untuk supportnya seperti ini ya, channel juga dia udah mampu break nih ya, balik lagi tapi breaknya di weekend karena good news dari tarif Trump teman-teman ya. Jadi mungkin bisa di-expect kalau memang tren positif ini masih dilanjutkan sama Trump gitu ya, ya minimal banget lah dia retest dulu teman-teman ya, minimal banget nih dia retest dulu deh ke area neckline-nya dari si peluang atau potensi double bottomnya si PP secara daily ya. Sampai sana baru nanti kita lihat next target. Nah, kalau chart pattern gimana bro? Ya secara chart pattern kalau misalkan kita ukur ya seperti ini, ke neckline-nya sama kalau dia break ya maka dia akan tes maksimal di 0,0117 sampai 118 dolar lah, sekitar range area itu. Kalau berbicara secara pattern ya, targetnya ke berapa dan lain sebagainya teman-teman. Itu kita ngomongin secara jangka pendek sampai jangka menengah. Tentunya dengan kondisi yang seperti ini atau sekarang kayak gini, makronya itu belum bisa dikatakan benar-benar bullish untuk kripto ya, sulit ya untuk ngomongin PP itu balik ke ATH atau bahkan bikin ATH baru gitu teman-teman ya. Kita jadi targetin atau bahas beberapa area target yang rasional aja dulu. Dan ya kalau beberapa area obstacle ini mampu dibablas pun ya, di sini kita bisa lihat nih ada next target sebelumnya SNR juga nih ya. Next area di berapa bro? 0,0138 sampai 1466 dolar ya. Jadi menurut saya ini beberapa area yang ya bisa juga, kalaupun memang kita di bulan ini dikasih another booster gitu ya untuk kripto terutama altcoinnya, ya minimal banget lah PP ini bisa hit area target pertama aja di sekitar 20%, target kedua itu di sekitar 40%, dan target ketiga itu di sekitar 90 sampai 100% nih teman-teman ya. Jadi ini aja udah bagus banget ya, walaupun mungkin teman-teman yang nyangkut di atas, wah itu masih jauh bro, masih rugi dan sebagainya. Ya mau gimana, kita berbicara fakta. Dan dengan kondisi yang seperti ini pun, kalaupun kita dikasih hijau dengan hit beberapa area target ini udah bagus banget guys ya. Kita nggak ngomongin all season ya. Oke, itu untuk PP. Dan terakhir SEI. Nah SEI ini beberapa saat juga sempat saya bahas juga, dan ATH-nya itu kita bisa lihat ya di sini pada 2 Maret teman-teman di 1,14 dolar sekian lah ya. Somehow dia udah bikin yang namanya lower high guys. Sini 0,734 dolar. Kemudian ini juga
Ya teman-teman perlu perhatikan, ini kan low level sebelumnya. Ini udah di take out juga nih. Ini tercipta pada Agustus 2024 di area 0,2045 dolar. Ya dia udah di lower low nih teman-teman. Jadi saya sedikit reminder aja. Ini kan bearish nih teman-teman ya. Jelas banget ini high, lower high, ini low, lower low. Maka expect walaupun ada rebound itu cuma sekedar bikin yang namanya lower high before dia going down lagi. Ya walaupun saya pribadi pengennya sih naik teman-teman ya, naik bullish dan lain sebagainya, tapi ya perlu diperhatikan juga untuk teman-teman pertimbangkan jual, intinya itu ya, biar udah untung bisa nikmatin untungnya, nggak cuman lihat di aplikasi terus pas turun drop malah nyangkut gitu, malah balik nyangkut gitu ya, ngapain kalau kayak gitu. Nah kalau kita lihat juga ini kan dia udah break nih ya, bullish ya daily, secara daily nih break kenceng terhadap MA21. Kemudian di sini juga area high sebelumnya mampu di take out nih teman-teman. Ya. Jadi any retracement dari si SEI ini sendiri ya, ini bisa menghantarkan dia setidaknya untuk visit ke next area target ya. Di sini ada supply juga nih guys di sini. Ya, 0,2066 sampai 0,2179 dolar. Ya, at least kurang lebih kayak gitu gambarannya untuk SEI. Ya, walaupun kalau misalkan kita mau gunakan Fibo ini belum valid ya, apakah ini menjadi topnya dia untuk sebelum dia retracement atau gimana, maka ya kita bisa gunakan Fibo ini tambahan 0,3 kali ya, kita tambahkan. Kalau memang secara tren itu strong banget ya, kita bisa pantau lah di sekitar 0,158 sampai 0,165 dolar. Itu dulu aja kalau memang dia dikasih retracement sedikit agak dalam teman-teman. Tapi kalau misalkan dia bablas ya perlu diantisipasi di area sini. Misalkan dia bablas bro, malah reject gitu ya. Nah ini bisa perlu diantisipasi, mungkin baru retracement before dia break ya, ngejar next area target maybe 0,24 kemudian 0,27 dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk SEI, PP dan juga Jasmy teman-teman ya. Ini Jasmy walaupun kita lihat ya secara daily-nya udah oke banget, tinggal kita menunggu retracement aja sih. Kemudian kalau PP secara daily belum sesignifikan Jasmy ya mantulnya atau naiknya. SEI juga kita bisa lihat di sini malah dia bikin lower low, bukannya double bottom gitu. Jadi memang karakteristik dari tiap altcoin itu beda-beda dan makanya positioningnya juga beda-beda, dan berikut juga dengan areanya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update, semoga bisa bermanfaat. Happy weekend untuk semuanya, selamat hari Minggu dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.